Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar fisika tentang dinamika rotasi. Jangan lupa subscribe ya nak, dan like juga channel YouTube Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap anak ibu yang paling ganteng dan paling cantik ini selalu dalam keadaan sehat ya nak. Nah, materi dinamika rotasi ini adalah materi bab 1 pada kelas 11 yang isinya ada torsi, momen inersia, momentum sudut, dan juga gerak rotasi dan translasi. Nah, hari ini kita belajar tentang torsi. Apa itu torsi? Torsi adalah gaya yang dapat menyebabkan benda berputar. Nah, torsi ini disebut juga dengan momen gaya. Torsi dirumuskan dengan tau sama dengan gaya kali jarak. Nah, torsi ini dilambangkan dengan huruf T. T-nya agak miring ya nak, itu dibaca dengan tau. Nah, F itu melambangkan gaya, sedangkan R melambangkan jarak. Syarat torsi adalah gaya harus tegak lurus dengan jarak. Nah, di sini adalah perjanjian tanda torsi tersebut. Torsi bernilai negatif apabila arah putar gaya ke poros itu searah jarum jam. Bisa dilihat pada gambar ya nak. Gaya menghadap poros jika searah jarum jam itu negatif. Nah, untuk yang ini torsi akan bernilai positif apabila gaya menghadap ke poros atau menuju poros berlawanan arah jarum jam arahnya. Ingat, jangan sampai terbalik ya. Coba diperhatikan gambarnya betul-betul. Nah, ini contoh soal ya nak. Ini di sini ada sebuah batang AB, di mana di titik A ada gaya yang bekerja sebesar 10 Newton, sedangkan di titik B ada gaya yang sebesar 5 Newton yang dipisahkan dengan jarak 2 meter. Nah, berapakah torsi di titik B? Nah, torsi di titik B berarti dia menanyakan tentang torsi totalnya. Torsi total di sini berarti kita jumlahkan semua torsi yang ada di titik A dan juga di titik B. Nah, tadi kan rumus torsi kan jarak kali gaya ya nak ya. Nah, berarti torsi di titik A kita kalikan gaya di titik A dan juga jarak dari A ke porosnya. Nah, untuk di torsi B berarti gaya di titik B kita kalikan dengan jarak yang ada di B juga di titik B. Nah, namun di sini kan di gambar dia bilang kalau porosnya itu berada di titik B. Otomatis jarak untuk torsi B itu 0 karena dia berada di titik poros itu sendiri. Ya, ingat ya nak, jika dia berada di titik poros berarti jaraknya 0. Otomatis torsinya juga 0. Jadi yang tersisa hanya torsi A. Sehingga kita bisa kalikan FA kali RA. FA-nya nilainya 10 dan RA-nya nilainya 2. Berarti 10 kali 2 sama dengan 20. Otomatis torsi totalnya 20 karena torsi B-nya bernilai 0. Coba diperhatikan baik-baik ya nak. Kalau misalnya tidak paham, kalian bisa tanya nanti. Ada forumnya.
Nah, ini contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada sebuah batang A C, ya, sebuah batang AC di mana ada 3 titik tuh, ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, poros di batang ini terletak di titik A. Nah, di situ sudah nampak ya nak, sudah jelas bahwa di titik A ada gaya yang bekerja sebesar 5 Newton. Nah, di titik B ada gaya yang bekerja sebesar 10 Newton. Serta yang di titik C ada gaya yang bekerja sebesar 5 Newton dengan sudut 30 derajat. Nah, di sini kita perlu ingat ya nak, kalau perjanjian tanda, di mana ada yang searah, ada juga yang berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini dia menanyakan tentang torsi totalnya. Yang diketahui sudah tertulis ya nak. Nah, yang ditanya adalah torsi total. Nah, jadi torsi total yang akan kita cari adalah torsi penjumlahan terhadap torsi A, torsi B, dan torsi C. Nah, jika kalian cek pada gambar, itu semuanya yang ada di gaya yang bekerja pada batang itu berlawanan arah jarum jam, sehingga tandanya positif ya nak. Nah, coba cek, karena di sini porosnya di titik A, otomatis torsi di A tetap 0, sama seperti contoh soal sebelumnya. Nah, otomatis kita tinggal nyari torsi yang di titik B dan torsi yang di titik C. Nah, ingat kembali kalau torsi itu rumusnya kan gaya dikali jarak. Otomatis untuk torsi B kita cari gaya di titik B, yakni nilainya 10 Newton dikali jarak titik B. Nah, jaraknya ini titik B itu kan berada di tengah-tengah batang ya nak. Otomatis jarak titik B ke poros A itu setengah dari jarak batang atau lebarnya batang ya nak. Otomatis setengah dari 2 meter, yakni 1 meter. Berarti torsi di B 10 kali 1 nilainya 10. Nah, sekarang untuk torsi C. Nah, torsi C ini kita butuh proyeksi. Ingat kembali ya pelajaran tentang gerak di semester 1 kemarin. Semester 1 dulu ya nak ya, yang tentang hukum Newton. Nah, apabila ada sudut kita harus memproyeksikannya. Syarat torsi tadi kan gaya harus tegak lurus ya terhadap jarak. Otomatis kita ambil gaya yang arahnya ke atas, lurus ke atas, yakni FC gaya titik C sin theta. Nah, berarti torsi C FC sin theta dikali FC. Nah, jarak di titik C ini menuju ke poros itu sama kayak lebar batangnya, yakni 2 meter. Oke, berarti nilai torsi C, FC-nya nilainya 5, sin theta-nya 30, dikali jarak di titik C-nya 2. Otomatis torsi C 5 sin 30 kali 2. Nah, sin 30 kan nilainya setengah nih. Setengah dikali 2 kan sisa 1. Berarti 5 dikali 1 hasilnya 5. Nah, otomatis torsi B tambah torsi C 10 tambah 5 sama dengan 15 Newton meter. Nah, ingat ya nak, diperhatikan kembali gambarnya baik-baik. Coba dilihat porosnya dan jangan lupa perjanjian tanda. Searahkah dia atau berlawanan arahkah dia terhadap jarum jam jika menuju poros. Dan jangan lupa kalau pakai sudut itu kita harus proyeksikan. Syarat untuk torsi kan harus tegak lurus nih. Otomatis kita cari gaya yang tegak lurus dengan batangnya. Jangan sampai kita cari yang sejajar ya nak. Kalian sudah bisa kan bedakan yang tegak lurus dan sejajar. Dan juga jangan lupa apabila torsi berada di poros, otomatis nilai torsinya 0. Kira jika ada pertanyaan bisa kita lanjutkan ke forum selanjutnya. Ibu harap anak-anak ibu mengerti. Ibu kasih soal yang sangat mudah dan ibu kasih soal yang mungkin kalian bisa memahaminya secara perlahan ya nak. Kalaupun misalnya belum paham, ibu bisa membantu anak-anak ibu supaya lebih paham lagi. Jangan sungkan untuk bertanya, kita belajar nak. Apalagi ini kan belajarnya sistem online.
otomatis ibu tidak bisa bertanya satu-satu apakah kalian paham atau tidak. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum paham, nanti kita tanya jawab ya nak di forum diskusi di Classroom ya. Terima kasih sudah belajar bareng di channel ibu. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe untuk support channel ibu ya nak. Nah, setidaknya dengan like dan subscribe ibu bisa bangga gitu, dan bisa selalu memberikan video pembelajaran terbaik untuk kalian. Terima kasih anak-anak ibu yang paling ganteng dan cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.